Halo guys, kembali lagi bersama admin ya dalam serial Unordinary Remake. Sekarang masuk episode 10. Bagi siapa aja yang baru mampir nih, bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Dan langsung saja nggak pakai lama, enjoy the story. Keon mengusulkan agar Serafina menjalankan hukuman Re-Adjustment Program. Re-Adjustment Program itu adalah suatu program dari pemerintah yang ditujukan khusus untuk siswa yang bermasalah. Jadi siswa itu menerima pendidikan khusus selama 3 bulan tanpa masuk sekolah seperti biasa. Mendengar hal itu, Kepsek heran, hanya karena membaca sebuah buku. Menurut Keon, ini sangat penting karena buku Unordinary adalah penyebab munculnya para superhero yang nantinya bakal dibunuh oleh Ember lagi. Maksud Keon ini agar Serafina gak akan menjadi salah satu superhero atau mempengaruhi anak sekolah lainnya untuk menjadi superhero juga. Pokoknya masalah mengenai superhero vigilante sangat penting bagi Keon. Mendengar itu, Kepsek makin heran. Kasus vigilante ini sangat diperhatikan, sedangkan kasus Ember, bagaimana? Kok nggak disinggung sama sekali? Keon ini nggak tahu menahu mengenai itu. Toh beda departemen ya kan? Selain itu, Keon memaksa untuk men-skor Sera dari sekolah sebelum Re-Adjustment programnya dimulai. Kepala sekolah menolaknya. Menurutnya ini sangat tidak manusiawi. Sera ini udah mengalami musibah, yaitu hilangnya ability-nya, dan ditambah pula ini. Dan jika Keon tidak setuju, kepala sekolah dengan senang hati menantang superioritasnya Keon. Dan urusan terakhir, Keon ingin dipertemukan dengan John yang merupakan mantan siswa SMA New Boss Team sebelumnya, mau menanyakan mengenai Unordinary. Kepala sekolah menolaknya. Keon ini harus kembali membawa surat perintah, baru diperbolehkan. Seperginya dari ruangan kepala sekolah, Sera menyesal karena telah melibatkan John dalam interogasi sebelumnya. Dia takut pemerintah akan menghukum John, mengingat Sera aja cuma baca buku langsung diskor sebulan. Orang lain melihat Sera sambil berdesas-desus mengenai ada yang tidak beres dengan ability-nya Sera. Sera menyadari hal itu. Dia merasakan tatapan orang lain yang berbeda dari sebelumnya. Dulu saat melihat Sera semuanya itu pada takut. Sekarang menatap Sera dengan tatapan jijik. Sera harus segera pergi dari situ ke tempat yang sepi. Dan dari jauh lagi-lagi si rambut hijau mengikutinya. Dia ingin mengambil bukti yang otentik kalau Sera ability-nya menghilang. Singkat cerita, sampai di tangga, dia langsung mendorong Sera sampai nyungsep ke bawah tuh. Dan difoto deh. Makasih ya atas fotonya, katanya gitu. Sera terluka kesakitan, kakinya terkilir dan dia tidak bisa menyembuhkan diri. Jadi dia menuju ke UKS sambil tertatih-tatih dan pastinya kelihatan sama banyak orang. Untungnya ada Remy di situ, dia langsung membantunya. Remy heran kenapa Sera ini gak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, padahal cuma memutar ulang waktu di daerah tempat dia terluka, jadinya kan langsung sembuh ya kan? Sementara itu, John mendengar desas-desus mengenai Sera yang berjalan pincang di lorong dan juga rumor mengenai ability-nya yang sudah hilang tersebar. Di UKS Sera terbaring, dipenuhi perban. Remy khawatir melihatnya karena Sera ini adalah orang kuat Wellstone kedua yang terluka. Yang pertama itu si Arlo ya. Sera heran, Arlo kan Raja Barir, masa bisa terluka ya kan? Remy berspekulasi kalau orang yang membuat Sera dan Arlo terluka adalah orang yang sama. Tapi Sera nggak setuju. Karena jika orang yang sama, pasti Arlo juga bakal kehilangan ability-nya. Remy kaget, soalnya dia belum tahu tentang hal ini. Dan diceritakanlah kejadian yang menimpa Sera sebelumnya. Remy teringat tentang kejadian pembunuhan abangnya, Ray. Walaupun sudah mengalami kejadian besar, Sera ini masih optimis menunggu ability-nya kembali. Tapi apakah benar-benar akan kembali? Bagaimana jika ini berlangsung selamanya? Sera gak bisa membayangkan hal itu. Remy heran kenapa Sera nggak penasaran dengan pelakunya. Apakah akan diserahkan begitu saja kepada pemerintah? Sera udah capek menjawabnya dan Remy yang nggak enakan langsung pergi. Di luar UKS, dia penasaran. Apakah orang-orang yang diceritakan Sera itu adalah Ember? Dan tiba-tiba John lewat dan menyenggolnya. Remy minta maaf sedangkan John bodoh amat. Kembali ke UKS lagi. John marah melihat lukanya Sera dan pelakunya lagi-lagi cewek rambut hijau yang pernah mengheadshot Sera sebelumnya. Dia teringat kata-kata Arlo, harusnya yang melindungi Sera adalah John sendiri. Dia menyesal gak bisa melindunginya. Lalu mereka membicarakan masalah interogasinya. Sera gak bisa menyembunyikan kebohongannya. Itu karena interrogatornya beda dari sebelumnya. Kali ini ada Keon. Mendengar kata Keon,
John sangat mengenal sosok itu. Interogasi ini berakhir mengecewakan. Nanti Keon pasti akan mendatangi John. Tapi di sini John dengan gagah berani akan menghadapinya. Bel berbunyi. Remy masih membandingkan Amber dengan penyerang Sarah. Tiba-tiba Blake mengajaknya nongkrong, tapi Remy menolaknya. Ada kerjaan. Di kantin, Blake sangat kesal. Belakangan ini Remy menghindarinya. Menurutnya, ada hal yang disembunyikan. Karena Remy terlihat sedang menginvestigasi suatu organisasi jahat, jadi mereka akan mendatanginya ke kamarnya nanti. Berpindah ke kamar Remy, dia sedang melakukan investigasi. Gambar peta sudah penuh tempelan. Gak lama ada ketukan, itu adalah Blake dan Isen. Mereka menanyakan keadaan Remy. Remy berusaha untuk menghindar, tapi sahabat mana yang bisa dibohongi? Mereka berdua langsung masuk menggerebek kamarnya dan terlihat ada sesuatu ditutupi tirai. Pas dibuka, oh shit, apa-apaan nih? Melihat hal ini, Blake marah. Bisa-bisanya Remy melakukan hal yang sangat berbahaya ini sendirian. Ini harusnya dikerjain bersama-sama. Remy gak berbilang-bilang hal ini karena pasti ya bakal diketawain lah. Bisa-bisanya seorang remaja menginvestigasi suatu organisasi kuat yang bergerak di balik layar. Dia udah banyak diceramahi dan disuruh berhenti, bahkan oleh Arlo. Jadinya Remy gak bakal mengganggu mereka berdua. Tapi Blake paham, walaupun berbahaya, tapi tetap dilanjutin sama Remy. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Mereka berdua pun siap untuk membantunya. Karena semenjak pemakaman abangnya, Remy langsung seperti ini, menginvestigasi Amber tanpa babi bu. Nah, di sini Isen kaget. Sejak terdengar kata Amber, mereka baru paham di sini. Remy ternyata ingin mencari tahu siapa pembunuh abangnya. Apakah untuk membalaskan dendam? Mereka langsung menginvestigasi hal-hal yang berkaitan dengan kejadian Amber muncul. Di peta sudah ditandai tempat dan waktunya, dan terlihat ada foto Sarah dan Arlo. Remy curiga kalau Sarah dan Arlo ini diserang Amber juga, makanya ditempel di situ. Kalau Arlo, Isen paham, John ini pelakunya. Tapi lihat fotonya ini, aibnya nih. Jadi artikel mantep ya kan? Selain peta, Remy juga sudah ngumpulin artikel yang berkaitan. Semua menjelaskan secara kronologis. Mulai dari orang baik yang menyelamatkan korban kejahatan. Lalu masyarakat mulai menyebut mereka sebagai pahlawan. Dan orang itu menjadi pahlawan karena membaca buku Unordinary. Tiba-tiba buku Unordinary di-banned. Karena menurut pemerintah, ini adalah dunia khayalan yang tidak akan pernah terjadi. Lalu ada insiden di mana pahlawan itu mati. Dan pemerintah merahasiakan kasus ini dari publik. Dan makin banyak lagi pahlawan muncul. Dan ada kasus lagi dan lagi. Pahlawan terbunuh dan pelaku meninggalkan tanda di badannya. Dan artikel berlanjut dengan topik bahaya menjadi pahlawan dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, Amber adalah suatu organisasi misterius yang dibuat untuk menghabisi para superhero. Padahal mereka ini sangat didukung oleh masyarakat, tapi kenapa malah dibunuh? Dan karena reputasinya ini, pemerintah harusnya membantu untuk menemukan pembunuh misterius ini. Tapi udah selama ini, tak ada satupun kasus yang terselesaikan. Kasus Amber udah ada sekitar setengah tahun, tapi belum ada informasi mengenai mereka satupun. Mulai dari informasi dasarnya, taktiknya, pola penyerangannya, gak ada satupun mengenai itu. Ini kelihatannya pemerintah emang gak ada niat untuk mengejar Amber ini. Dan semenjak kematian abangnya Remy, salah satu petugas pemerintah meyakinkannya agar tetap tenang. Mereka berjanji akan segera menemukan pelaku pembunuhan itu dengan cepat. Tapi pada akhirnya Remy di PHP-in. Dia udah nungguin gak ada kabar. Dan coba menelpon mereka malah ditutup. Dan udah nyoba ke kantornya malah diusir. Dan pada akhirnya ya kematian Ray ini langsung terlupakan begitu saja. Tujuan Remy mencari Amber ini hanya ingin untuk menuntut keadilan ya. Karena udah gak ada cara lain. Satu-satunya adalah cara memancing Amber itu keluar, yaitu dengan menjadi seorang superhero. Remy akan menjadi seorang superhero atau vigilante. Keputusan Remy yang tiba-tiba ini membuat mereka sangat terkejut. Kali ini yang dihadapinya adalah sebuah organisasi rahasia yang dapat dengan mudah membunuh para high tier. Sangat berbahaya. Isen masih ragu pada awalnya. Ini sangatlah berbahaya. Nyawa taruhannya. Tujuan Blake membantu ya karena Remy itu sendiri. Kalau dia sampai nekat sendirian gak ada teman malah lebih parah nih resikonya. Jadi ya gas. Dan pada akhirnya mereka bertiga melakukan persiapan yang matang.
Mulai dari outfitnya bagaimana, lalu mencari target penjahat yang mesti digulingkan. Target pertama ketemu, dia bernama Waldo, seorang mid-tier level 2,8 yang tinggal di distrik Brenish, daerah low tier district itu. Dia menyebabkan kekacauan di sana. Udah dilaporkan ke pemerintah, tapi gak ada respon sama sekali. Semua sudah siap dan langsung OTW ke lokasi. Lagi kerja gini, Blake malah ketiduran. Kena dah lo. Sebelum itu, rencananya ini bukanlah untuk memberantas seorang jahat, tapi untuk memancing Amber keluar. Jadi nanti biarkan Remy beraksi sendiri. Ethan dan Blake mengawasi dari jauh. Kalau ada tanda-tanda Amber, maka bisa lebih fokus. Mereka pun OTW ke lokasi menggunakan kereta. Dan sampai di lokasi, daerah ini terlihat sangat sepi. Gak ada aktivitas di luar sama sekali, sangat membingungkan. Kemana warga di kota ini? Singkat cerita, Remy bersiap dan menggunakan outfitnya. Mereka bertiga pun langsung beraksi di tengah kegelapan malam. Setelah sekian lama mencari, seseorang terlihat. Dia seorang wanita di dalam rumah. Melihat Remy, dia langsung menutupnya. Seakan-akan gak mau ditemui olehnya. Di rumah lainnya pun juga begitu. Remy mau bertanya sesuatu tapi malah diabaikan. Dan tiba-tiba ada orang yang sedang menggedor-gedor pintu rumah. Dari percakapannya, kelihatannya orang rambut hijau ini minta setoran kepada si pemilik rumah. Pemilik rumah itu menolaknya, tapi ujung-ujungnya ya bisa dibobol dong. Wanita ini langsung disiksa, tapi untungnya Remy gercep tuh, melumpuhkan penjahat itu dan menolong si wanita tersebut. Dan yang bikin heran, setelah ditolongin, cewek ini bukannya terima kasih, tapi malah mengusir Remy. Remy yang bingung menjelaskan baik-baik dan akhirnya wanita ini mau bicara. Remy memperkenalkan diri sebagai vigilante yang bernama X-Ray. Dia menanyakan mengenai Waldo, seorang kriminal yang sedang merajalela di daerah sini. Wanita itu menceritakan asal-usul Waldo sebelumnya yang ternyata itu satu kantor dengannya. Dia tiba-tiba dipecat dan selama sebulan gak ada kabar. Dan tiba-tiba muncul lagi di kantor dan menghabisi mantan bosnya. Selain penampilan Waldo berubah, level ability-nya tiba-tiba meningkat pesat. Jadi seisi kota gak ada yang bisa melawannya. Dan hasilnya ya sekarang ini, orang-orang paling kuat di kota ini bekerja untuk Waldo, minta setoran rutin dan lain sebagainya. Remy heran padahal tinggal minta tolong pemerintah. Wanita itu menjelaskan fakta bahwa distrik ini berbeda dari tempat asalnya Remy. Ini adalah low tier district, di mana pemerintah atau otoritis mengabaikan tempat ini karena tidak banyak berkontribusi kepada masyarakat. Jadi sekarang mereka ini independen. Lagi ngobrol, tiba-tiba Ethan mendeteksi ada banyak musuh mendekat dan saatnya beraksi. Ada 4 orang. Remy keluar dan menghadapi mereka. Awalnya dia berniat untuk berbicara baik-baik, menanyakan hal mengenai Waldo. Tapi dihiraukan dan malah diajak geluk. Dan ya, pergelutan pun dimulai. Tapi dengan mudah Remy menghabisi para cecunguk ini. Lagi menginterogasi salah satu dari mereka, tiba-tiba penjahat sebelumnya menyandra wanita rambut biru yang tadi ya. Tapi untungnya Blake bergerak dan dia berhasil dilumpuhkan. Orang ini gak mau membocorkan lokasi Waldo karena dia juga gak punya pilihan lain untuk melakukan hal ini. Istrinya disandra oleh Waldo, begitu pula orang-orang lainnya dipaksa bekerja untuk Waldo kalau keluarganya gak mau dibunuh ya. Mendengar ini mereka bingung, padahal Waldo ini adalah mitir, bisa-bisanya dia mengontrol seisi kota. Sebenarnya si Waldo ini sekuat apa ya? Dan mereka ini gak ada yang mau melawan balik. Remy mendorong mereka agar melawan penjajahan yang dilakukan oleh Waldo dan pada akhirnya mereka menemui Waldo di tempat persembunyiannya. Awalnya Remy ini mau berbicara baik-baik, tapi seperti biasa ya gelut dong pada akhirnya.
Dengan sekali hentakan, orang yang bersama Remy itu langsung terpental dan pingsan. Ability Waldo adalah shockwave atau gelombang kejut. Menurut Remy, ability Waldo ini gak mungkin 2,8 ya, karena gitu kuat dia. Dan pertarungan pun dimulai. Tiba-tiba Waldo mengingatkan Remy mengenai orang-orang yang disandra. Maka dari itu, Remy menyuruh Blake dan Aizen untuk mencari tempat orang yang disandra dan menyelamatkan mereka. Sementara Remy melawan Waldo, Aizen dan Blake langsung mencari tempat Sandra itu disembunyikan ya, dan berkat ability-nya Aizen, mereka sudah menemukan ruangan penuh dengan korban yang disandra. Dan langsung aja. Sementara Remy masih bisa belum bergerak menunggu kabar dari kedua temannya, dan akhirnya datang juga. Blake dan Aizen berhasil menyelamatkan para sandra. Remy pun langsung menghabisi Waldo dengan sangat mudah. Setelah pingsan, Remy melihat ada bekas suntikan di lengan Waldo. Ini terlihat Waldo penikmat narkoboy ya kan. Waldo telah kalah, mereka pun pergi menuju tempat di mana orang-orang disandra, sekalian menemui Aizen dan Blake. Orang-orang ini disandra dengan keadaan tangan diikat dan mata ditutupi kain, sangat biadab. Adanya orang yang ikut Remy ini namanya Quinton ya. Dia menenangkan korban lainnya dan melepaskan ikatan tangan dan mata mereka. Quinton pun juga berhasil bertemu lagi dengan istrinya. Di momen bahagia ini Remy mulai berbicara. Warga ini bingung dengan sosok Remy yang sangat asing. Mana ada orang sekuat dia yang tinggal di distrik ini. Quinton memberitahunya kalau Remy ini adalah superhero dengan nama X-Ray. Mendengar kata superhero, respon warga langsung berubah. Mereka menduga kalau Remy ini punya niatan tertentu dengan menolong mereka. Mungkin uang kompensasi atau sejenisnya. Remy dibuat makin heran. Walaupun sudah ditegaskan tujuan Remy ya ini yang ikhlas menolong dan tidak sombong ya, tidak ada niatan apapun. Warga masih tegang dan Quinton pun mencarikan suasana. Mereka pun akhirnya pulang ke rumahnya masing-masing. Aksi ini selesai dengan aman, tidak ada yang luka serius. Melihat fenomena ini, Blake menyadari adanya jurang antara orang kuat dan lemah, bagaikan si kaya dan si miskin. Karena saat ditolong oleh para high tier, orang-orang ini malah berusaha menghindar. Dan faktanya pemerintah juga nggak peduli dengan tempat ini. Perlakuan ini tidaklah benar. Pada akhirnya mereka pun pulang. Di kamarnya Blake bertemu John dan berusaha untuk akrab ya kan. Teman sekamar masa cuek sih. Tapi John kelihatannya masih dendam sama Blake nih. Dia nggak mau akrab sama sekali. Keesokan harinya, Arlo membaca draft artikel di ruangan press. Artikel itu menceritakan mengenai Serafina yang kehilangan ability-nya. Arlo kecewa melihat ini. Kartu as sekolah kok menjadi seperti ini? Ternyata di sini Cecil meminta pendapatnya Arlo mengenai artikel ini. Bagaimana jika dipublish? Tentunya Arlo akan menjadi rank pertama, orang terkuat di sekolah Wellstone. Bukan cuma di satu sekolah, tapi sedaerah Wellstone ini. Tapi Arlo melarangnya untuk dipublish karena dia yakin bahwa nantinya ability Sera akan kembali lagi seperti semula. Dan jika artikel ini dipublish, yang ada malah munculnya banyak keributan, mendingan jangan. Mendengar keputusan ini, Cecil sangat geram. Dia benar-benar gak mau dikendalikan Arlo. Menurutnya Arlo ini gak berhak mengendalikan berita yang dipublish atau tidak. Cecil juga paham alasan Arlo seperti ini. Ya karena John. Penulis artikel ini adalah cewek rambut hijau kepang roti, namanya Juni. Dia benar-benar kecewa karena artikelnya ditolak Cecil. Padahal udah susah payah dia nulis ya kan. Tapi santai aja, nanti berita ini akan terbit dengan cara yang tersembunyi. Singkat cerita, John dan Sera lagi jalan-jalan berdua, ngobrol tentang kehidupannya John setelah pindah ke asrama. Tiba-tiba terlihat ada kerumunan orang di mading. Setelah diperhatikan lagi, ternyata ada sosok Sera yang tersungkur di sebuah artikel. Dan semuanya akhirnya menyadari orang yang dibicarakan muncul. Wah, panjang umur.
John sangat kaget dan marah. Siapa yang berani-beraninya naruh poster itu?